Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis 505 yang mana hadis ini diriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Semoga Allah meridhai atas beliau. Yang mana hadis ini membahas tentang berjalan kaki menuju masjid untuk merayakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, apakah ini bagian dari sunnah ataukah tidak, ya? Nanti kita akan bahas di matan hadis, kemudian sebagaimana biasa di makna keseluruhan, analisis lafaz dan fikih hadisnya. Wan Ali radhiyallahu anhu qala minas sunnati ayyah ruja ilal aidi masyan, rawahu Tirmizi wa hasanhu. Wan Ali, dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atas beliau, qala, telah berkata, minas sunnati, termasuk dari sunnah, ayyah ruja, bila seseorang keluar ilal aidi pada hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, masyan, dengan berjalan kaki, rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi wa hasanuhu, dan Imam At-Tirmizi di sini menilai hadis ini hasan. Jadi menurut hadis yang menurut pandangan Ali di sini yang disampaikan oleh Ali, tapi ini bukan hadis daripada Rasulullah SAW, ya. Yang mana termasuk dari sunnah itu adalah apabila seseorang berjalan keluar merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, berjalan kaki, ya, tidak menggunakan kendaraan. Gitu. Tapi ingat, ini bukan sabda daripada Rasulullah SAW. Di sini pada prinsipnya diperbolehkan berkendaraan atau berjalan kaki ketika keluar menuju tempat sholat hari raya maupun ketika pulangnya. Jadi berangkat dan pulang itu diperbolehkan berkendaraan atau berjalan kaki. Hal ini termasuk kemurahan yang diberikan oleh syariat agama Islam, gitu ya. Imam Bukhari di sini telah membahas dalam bab tersendiri dalam kitab Sahihnya, yaitu kitab Sahih Bukhari. Hanya yang paling banyak dan paling utama dari petunjuk dan tuntunan Nabi SAW ialah dengan berjalan kaki. Karena dengan berjalan kaki lebih menampakkan rasa tawadu kita, rendah diri kita, lebih memperbanyak langkah dan menghasilkan pahala, serta jalur lalu lintas lebih teratur. Di sini mengingat anak-anak dan kaum wanita ikut serta di dalamnya, sehingga berjalan kaki merupakan hal yang lebih baik karena rasa belas kasihan kepada mereka yang lemah. Jadi kalau misalkan masjid seperti di komplek yang berada di perumahan atau di perkampungan yang tidak jauh kayak gitu, ya kan, di sekitar situ. Nah, itu lebih disunahkan kita menuju kita pergi, baik itu pulang dan pergi dari masjid itu berjalan kaki supaya semua sama-sama rata kayak gitu, ya. Tidak ada perbedaan antara si kaya si miskin, kemudian
antara antara rakyat jelata dan pejabat seperti itu, tidak ada. Intinya semua sama ya, berjalan kaki. Tujuannya untuk menampakkan rasa tawadu kita, rendah diri kita, terus lebih memperbanyak langkah dan menghasilkan pahala, serta jalur lalu lintas jadi lebih teratur. Anak-anak bisa dan komunitas bisa lebih aman ketika semuanya berjalan kaki ya, tidak ada kecelakaan atau insiden pada saat merayakan Hari Idul Fitri dan Idul Adha. Di antara tuntunan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada hari raya Idul Fitri ialah hendaknya seseorang berbuka terlebih dahulu dengan beberapa butir buah kurma atau manis-manisan yang bilangannya ganjil sebelum ia keluar menuju tempat hari raya. Hal ini merupakan petanda bahwa wajib berbuka pada hari tersebut dan haram puasa demi melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalkan pada hari raya Idul Fitri itu kita sunnahnya itu berbuka puasa ya. Jadi tidak ada puasa lah intinya di situ pada hari raya Idul Fitri. Ya, hendaknya kita makan terlebih dahulu kayak gitu kan, buah kurma atau manis-manisan, karena antara bulan puasa dengan bulan Syawal gitu, bulan Ramadan dan bulan Syawal itu bedanya ya 1 hari aja kayak gitu. Jadi dikhawatirkan ketika kita belum makan atau belum ini, itu nanti istilahnya masih bertabrakan dengan hari raya Idul Fitri seperti itu ya. Kalau hari raya Idul Adha itu sunnahnya diakhirkan, karena sebelum bulan sebelum hari raya kurban tersebut kita nggak ada makan, kita kita nggak ada puasa di situ. Jadi makannya kita itu bisa diakhirkan. Tapi kalau misalkan hari raya Idul Fitri itu makan kita itu, sarapan kita diawalkan di awal sebelum sholat Idul Fitri. Pada hari raya kurban dan Idul Adha, hal yang disunahkan ialah berbuka setelah melakukan sholat hari raya dan setelah hewan kurban disembelih, agar yang memakan sebagian darinya. Itu ya. Jadi kalau hari raya Idul Fitri itu makan terlebih dahulu baru sholat Id itu ya. Kalau misalkan hari raya kurban itu sholat Id terlebih dahulu baru kita makan. Minas sunnati, termasuk dari sunnah, yaitu tuntunan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan itu berkaitan dengan sunnah, itu adalah segala sesuatu yang menjadi tuntunan atau semua perbuatan, sebuah perkataan, perbuatan, kemudian ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sunnah itu ya. Baik itu menerima wahyu, kemudian di situ apalagi kholwat di Gua Hiro dan lain sebagainya, itu adalah sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kecil hingga beliau wafat. Rambutnya, apanya segala macam itu bagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gaya kepemimpinan beliau, gaya berperang beliau, kemudian apapun itu, hal yang detail-detail itu sudah menjadi sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menjadi ketetapan hukum di situ ya. Cara berpakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pakaian apa yang dikenakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu semua adalah sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, tidak semua sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa diamalkan oleh umatnya. Itu bisa kita lihat di dalam kitab-kitab fiqh yang dikarang oleh ulama-ulama fiqh di situ ya. Ada yang tidak boleh diamalkan oleh umatnya, tapi itu bagian daripada sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti
menerima wahyu di situ, menikah lebih daripada 4, itu ya. Itu tidak boleh diamalkan oleh umatnya. Yang mana kalau misalkan menikah lebih daripada 4 itu hanya untuk khusus daripada Rasulullah SAW, tidak untuk umatnya. Ada juga yang mubah, tidak wajib atau istilahnya atau boleh diikuti gitu, tapi itu tidak wajib. Contoh misalkan gaya kepemimpinan ketika kita menjadi seorang pemimpin, boleh kita mengikuti gaya Rasulullah SAW atau kita tidak mengikuti gaya Rasulullah SAW. Itu tergantung daripada kondisi masing-masing di sebuah negeri, itu ya. Ayyahruja ilal aidi masya, hendaknya seseorang tersebut keluar menuju tempat sholat dengan berjalan kaki agar derajat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah banyak seiring dengan banyaknya langkah yang ia ayunkan. Jadi kalau misalkan teman-teman menuju masjid kayak gitu ya, kalau misalkan bisa ditempuh dengan berjalan kaki ya silahkan teman-teman berjalan kaki seperti itu ya. Tapi bukan berarti yang pakai kendaraan itu pahalanya sedikit. Wallahu ta'ala alam, itu ya. Itu karena ya tergantung daripada lokasinya kayak gitu kan, tempat ibadahnya, masjidnya dan lain sebagainya. Intinya yang paling utama itu masjid yang terdekat yang didahulukan gitu. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bentuk lengkapnya sebagai mana berikut: wa ayyakula syai'an qabla ayyahruja, dan hendaklah seseorang memakan sesuatu sebelum keluar menuju tempat sholatnya, gitu ya. Itu kalau yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Disunahkan keluar menuju tempat sholat hari raya, baik itu Idul Fitri dan Idul Adha, dengan berjalan kaki. Karena setiap langkah dihitung sehingga semakin bertambah banyak seiring dengan banyaknya langkah yang diayunkan. Jadi semakin banyak langkah yang kita ayunkan maka pahalanya akan bertambah banyak. Seberapa banyak wallahu alam, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kita mengikuti apa yang sudah menjadi tuntunan daripada Rasulullah SAW. Kalau misalkan ada orang yang berkendara apa segala macam ya itu sudah urusan mereka. Kita tidak boleh menjudge ini pahalanya sedikit, ini pahalanya banyak. Intinya apa yang Rasulullah SAW lakukan ya kita lakukan. Ya, apa yang sahabat lakukan ya kita lakukan. Yang mana ini adalah pandangan atau pendapat daripada Ali karamallahu wajah ketika beliau bersama dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, makan sebelum berangkat menuju tempat sholat hari raya Idul Fitri ya. Jadi sebelum berangkat menuju tempat sholat hari raya Idul Fitri itu merupakan atau itu bagian daripada sunnah. Kalau misalkan setelah hari raya Idul Adha kita juga makan, itu juga bagian daripada sunnah. Gitu ya. Jadi apakah berarti bahwasanya pandangan daripada sahabat Rasulullah SAW itu nggak bisa diamalkan? Ya bisa diamalkan, karena ini adalah kondisi atau testimoni yang dialami oleh para sahabat itu sendiri, itu ya. Jadi kalau sahabat itu, kalau misalkan itu sahih, itu sudah pasti diamalkan oleh ulama-ulama baik itu yang generasi salaf kemudian khalaf, seperti itu ya. Karena sahabat Rasulullah SAW itu adalah saksi
saksi dan pelaku sejarah. Jadi ya istilahnya kalau misalkan kita pingin mengetahui bagaimana hukum syariat agama Islam itu sendiri, bagaimana tata cara sholat Rasulullah, zakat Rasulullah, dan lain sebagainya, itu kita lihat daripada hadis dan diamalkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan saksi dan pelaku sejarah. Itulah kenapa ada hierarki yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, kemudian tabiin, tabiut tabiin, dan sebagainya, terus ke bawah kayak gitu. Karena ya mereka itulah pelaku saksi dan pelaku sejarah, dicatat, diturunkan turun temurun kepada murid-muridnya terus seperti itu. Kalau misalkan tabiin itu murid daripada sahabat seperti itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, baik itu di video ini atau video-video sebelumnya. Karena walau bagaimanapun saya mempersiapkan video ini semaksimal mungkin, ada aja kata-kata saya yang terpeleset, mungkin kurang jelas, seperti itu ya. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman sebagaimana biasa diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.